Sungguh memalukan sekali apa yang terjadi di Manchester United musim ini. Kalah lagi dari Copenhagen dengan skor 4-3. Dari posisi unggul 2-0, tiba-tiba langsung bisa dibalikan keadaan menjadi 4-3. Memang Manchester United mendapatkan kartu merah dari tackle yang tidak diperlukan dari Marcus Rashford. Tapi dari posisi 2-0 bisa dibalikan kedudukan menjadi 4-3. Sungguh memalukan sekali. Kekalahan ini akhirnya menambahkan torehan kekalahan Manchester United musim ini menjadi 9. Dan kalau kita bandingkan kekalahan dan kemenangan, Manchester United sudah mengalami 9 kali kalah dan 8 kali menang. Kita bisa bilang Manchester United sudah kalah lebih banyak daripada menang musim ini. Jadi bagaimana Manchester United itu bisa berada di posisi yang sangat berbahaya seperti ini? Pertama-tama kita harus membicarakan Erik ten Hag yang datang di Old Trafford dengan reputasi yang besar sebagai pengganti Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick. Dan seperti yang kita ketahui, kedua pelatih ini, OGS dan Rangnick, adalah dua pelatih yang mengalami kegagalan cukup besar di Old Trafford. Dan Erik ten Hag dilihat sebagai juru selamat di klub ini. Karena dia bersama Ajax Amsterdam itu sangat sukses sekali. Dia sudah berhasil membawa filosofi sepak bola yang sangat indah ala Johan Cruyff. Dan akhirnya juga bisa membawakan hasil, yaitu membawa Ajax ke tahap semifinal di Champions League di musim 2018-2019. Erik ten Hag itu dilihat oleh Manchester United sebagai klub yang bisa membawa sepak bola indah dan juga bisa membawakan kesuksesan besar untuk Manchester United. Dan karir Erik ten Hag di Manchester United itu juga dimulai dengan sangat baik. Pembelian 60 juta dari Real Madrid, Casemiro langsung nyetel dan langsung bisa menjadi pondasi yang sangat kuat di lini tengah MU, menyapu bersih semua bahaya-bahaya yang ada di lapangan. Dan juga Marcus Rashford kontribusinya pun juga tidak bisa dianggap remeh. Dengan torehan 17 gol dan 5 assist, Rashford telah menjadi ujung tombak inti Manchester United yang tidak tergantikan sama sekali. Tapi apa yang kita lihat dari Manchester United musim ini adalah yang keterbalikan dari apa yang kita lihat musim lalu. Marcus Rashford mengalami penurunan yang sangat drastis. Rashford yang telah kita lihat musim ini bukanlah Marcus Rashford musim lalu. Kita bisa lihat dari statistiknya. Marcus Rashford musim lalu itu sudah menorehkan per 90 menit 0,53 gol. Dan coba tebak angka berapa yang dia torehkan untuk musim ini. 0,11 gol per 90 menit. Dari 0,53 menjadi 0,11. Ini adalah penurunan yang sangat drastis sekali. Dari 17 gol sepanjang musim lalu dan sekarang sudah melewati 10 game, dia hanya bisa menorehkan 1 gol saja. Kita tidak bisa menentukan faktor apa yang sudah mempengaruhi penurunan kualitasnya Rashford musim ini. Kita mungkin bisa bilang dari sejarahnya Rashford ya, yang sudah mengalami penurunan dalam kesehatan mental sebelumnya. Mungkin kita bisa menunjukkan ke arah ke sana, tapi kita juga bisa mungkin menyalahkan Erik ten Hag dalam kegagalannya dia untuk memaksimalkan pemain kunci Manchester United ini. Tapi mungkin yang lebih tepatnya adalah campur aduknya kedua faktor tersebut. Dan gak cuma di sana aja masalahnya MU. Manchester United juga mengalami satu hal yang sangat mengherankan sekali, yaitu penurunannya Casemiro di posisi jangkar di lini tengah. Di musim lalu, Casemiro itu bisa berlari. Seakan-akan kakinya itu seperti bergerak seperti angin. Sangat lincah sekali. Tapi apa yang kita lihat di musim ini adalah kakinya itu seperti dijerat beton. Sangat lambat sekali. Itu bisa kita lihat. Musim lalu dia itu masih seperti terlihat pemain yang sangat muda
dan sangat sehat bugar. Dan musim ini apa yang kita lihat itu dia seperti hamburger. Dan penurunan dalam kecepatan berlarinya Casemiro ini juga akhirnya menyebabkan penurunan dalam segi statistik. Pasti ini pun yang akan terjadi karena ketika dia gagal bereaksi dengan cepat, ya dia akhirnya harus mau nggak mau menempatkan posisi yang kurang menguntungkan dan harus menekel bola dari posisi dan sudut yang sangat sulit. Dan juga dalam segi intersepsi, dia juga gagal untuk melakukan reaksi yang tepat dan juga cepat. Kita bisa lihat dalam segi tackling per 90 menit. Musim lalu, Casemiro itu bisa melakukan 3,77 tackle per 90. Dan di musim ini mengalami penurunan yang besar menjadi 2,92 tackle per 90 menit. Penurunan yang lumayan drastis. Dan juga dalam segi intersepsi bola, salah satu kualitas terbaiknya Casemiro ini, dia juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Musim lalu, dia bisa melakukan 1,44 intersepsi per 90 menit. Dan sekarang, apa yang terjadi? Dia hanya bisa melakukan 0,69 intersepsi per 90 menit. Dan ini juga tidak terbantu oleh pemain-pemain yang juga sudah bukan muda lagi di lini tengah MU, yaitu Christian Eriksen. Dan sebetulnya Manchester United itu juga sudah coba untuk mengoreksi masalah penuaan di lini tengah tersebut. Mereka mencoba untuk membawa Amrabat. Tapi yaitu, yang namanya rekrut baru masih membutuhkan waktu beradaptasi yang lebih. Dan sekarang kelihatannya Amrabat juga masih belum kelihatan begitu nyetel di lini tengah MU. Dan juga salah satu pemain yang membawakan janji-janji besar di Old Trafford ini, Mason Mount, yang dibeli dengan harga 55 juta ini. Dia diharapkan bisa datang ke Manchester United itu untuk bisa membantu kinerja defensifnya Casemiro. Karena dia itu nggak cuma hebat dalam soal melakukan penyerangan, tapi dia juga bisa membantu dalam soal tackling dan pressing. Tapi ternyata Mason Mount bentrok dengan Bruno Fernandes. Kedua pemain ini terlalu mirip. Mereka memiliki kualitas yang sama dan mereka melakukan peran yang sama. Dan akhirnya itulah bentrok. Kedua pemain tidak bisa bekerja sama kalau mereka itu memiliki peran yang sama. Dan mungkin ini bisa kita tujukan lagi ya sebagai tanggung jawabnya Erik ten Hag dan kegagalannya dia dalam mencoba untuk menemukan peran yang tepat untuk masing-masing pemain. Dan akhirnya yang kita lihat adalah Mason Mount yang sebentar lagi mungkin bisa dicap sebagai pemain gagal di Manchester United. Dan salah satu masalah terbesar Manchester United itu ada di lini pertahanan. Ini bukan masalah baru, ini sudah lagu lama. Dan musim ini pun masalah ini terulang-ulang lagi. Mereka sudah kebobolan 16 gol, dan kalau kita bandingkan dengan gol yang mereka cetak, 12 gol, mereka ternyata sudah kebobolan lebih banyak, 4 gol daripada yang mereka skor. Luar biasa sekali statistik ini. Pastinya hal ini tidak terbantu ya oleh cedera yang telah menimpa Lisandro Martinez, salah satu back terbaiknya Manchester United. Dan pastinya Harry Maguire sebagai salah satu pemain pengganti bukanlah pertanda yang sangat baik. Karena seperti yang kita ketahui, ketika di pramusim, Maguire itu sama sekali tidak diinginkan oleh Manchester United. Dan ingin segera untuk dibuang oleh United. Dan salah satu hal yang paling mengherankan di lini pertahanan Manchester United adalah filosofi inverted fullback-nya Erik ten Hag. Di awal-awal karirnya ten Hag itu sudah kelihatan dia itu berniat untuk memainkan Diogo Dalot sebagai pemain inverted fullback dari posisi back kanan. Dan sudah diterapkan dan langsung dicoba. Dan hasilnya itu tidak terlalu mengesankan. Diogo Dalot di area lini tengah MU kelihatannya dia tidak memiliki teknik yang cukup baik untuk mengontrol tempo permainan dan untuk mempertahankan bola di area-area tersebut.
Dan dengan pergerakan Diogo Dalot ini yang seringkali terlalu maju ke depan, ini juga seringkali menyebabkan ruang-ruang besar yang terbuka di area bek kanan tersebut. Dan itulah yang menyebabkan salah satu lubang terbesar di lini tengah, di lini pertahanan Manchester United ini. Dan akhirnya Erik ten Hag langsung memutuskan untuk menghapus proyek inverted fullback ini dan langsung memasangkan bek kanan tradisional seperti Aaron Wan-Bissaka yang jauh lebih bagus dalam soal bertahan daripada Diogo Dalot tersebut. Dan cedera yang telah menimpa Luke Shaw pun juga sama sekali tidak membantu United, karena Luke Shaw itu adalah salah satu pemain paling kreatif di United dari posisi sayap. Dan penggantinya, coba tebak siapa? Sergio Reguilon, pemain buangan dari Spurs, masih bisa diincar oleh United. Itu bisa kita lihat seberapa paniknya United ketika kehilangan Luke Shaw, bisa membeli pemain yang dicap pemain yang tidak diinginkan oleh Spurs di klub London Utara tersebut. Dan ketika dia sudah menunjukkan performa yang gak konsisten, akhirnya Manchester United harus mau gak mau memasangkan Diogo Dalot di posisi bek kiri. Posisi yang bukan posisi alami untuk dirinya tersebut. Sungguh kacau balau apa yang terjadi di lini pertahanan United musim ini. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan penurunan kualitas Manchester United musim ini. Dari kegagalan Erik ten Hag dalam memaksimalkan kemampuan pemain kuncinya mereka, dari penuaan pemain-pemain di lini tengah seperti Casemiro dan Eriksen, dan kegagalan mereka untuk mengantisipasi penurunan kualitas pemain-pemain tersebut, dan juga masalah di rumor-rumor yang telah beredar, yaitu tangan yang terlalu dingin dari Erik ten Hag yang jarang merangkul pemain-pemain. Mungkin ini adalah salah satu penyebab kenapa Rashford itu mungkin sekarang ini kelihatannya seperti mengalami penurunan kesehatan mental lagi, dan juga sudah mengalami penurunan kepercayaan diri. Dan dari sinilah kita bisa bilang Rashford itu sangat membutuhkan pelatih yang memiliki tangan yang lebih hangat. Oke guys, jadi sampai di sana aja video kali ini yang telah membahas masalah-masalah besar di Manchester United. Coba kasih pendapat kalian, masalah utamanya Manchester United itu apa? Apakah ada di sang pemain seperti Rashford dan juga Casemiro, atau kalian merasa masalah terbesarnya itu ada di Erik ten Hag? Dan kalau kalian merasa masalahnya ada di ten Hag, coba kasih pendapat kalian. Apakah seharusnya dia langsung dipecat oleh MU? Oke, jadi sampai di sana aja video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, karena saya bakal terus upload konten-konten Premier League di hari-hari mendatang. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.